Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pohuwato. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan topik dilema etika pengambilan keputusan kepada Kepala Sekolah SDN 08 Popayato dengan Ibu Sutri Udin Alinti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu Desi. Iya. Insya Allah kabar baik juga meliputi diri dan keluarga Ibu Desi. Amin. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Ya. Hari ini saya ada beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai keputusan seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di dalam sekolah. Baik Ibu, saya mulai dari pertanyaan pertama. Iya. Selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Berbicara tentang masalah etika, apalagi ini boleh dikata sebagai salah satu dilema etika, khususnya bagi sekolah, terutama bagi peserta didik mungkin ya, karena selama ini dan sepanjang pendidikan itu berlangsung pasti ada dilema-dilema etika yang muncul. Nah, dalam hal kita berbicara tentang masalah etika, nah apalagi ini dilema namanya etika saja, tentu kita akan berbicara masalah sikap. Nah, kalau seandainya masalah dilema etika ini adalah hal yang memang menguntungkan atau baik bagi kita, terutama untuk sekolah kita, ya tentu saja hal-hal yang baik ini yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita sampaikan kepada peserta didik supaya apa yang kita harapkan di sekolah itu akan bisa tercapai dan bisa dimanfaatkan, bisa bisa dilaksanakan setiap hari oleh peserta didik, terutama dengan orang tua siswa. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya. Nah, ini lagi yang salah satu hal yang perlu kita perlu membutuhkan satu pemikiran yang lebih detail. Artinya namanya saja dilema, berarti hal-hal yang sulit untuk kita tentukan yang mana yang harus kita ambil. Tapi kalau kita lihat apa yang lebih diprioritaskan dari kedua dilema yang ada ini, maka itulah yang harus kita ambil. Dan itulah yang akan kita buatkan satu program yang nantinya hal-hal yang baik ini yang perlu kita tingkatkan di sekolah ini, terutama ini namanya saja etika, tentu saja hal-hal yang ada hubungannya dengan sikap baik itu dari peserta didik maupun dari pendidik. Berarti ini istilahnya sama-sama baik, namun ada beberapa hal yang harus diprioritaskan. Iya, jadi yang lebih dulu kita utamakan itu yang prioritas dulu. Nah, setelah yang kita prioritaskan sudah dijalankan dan sudah ada hasilnya, maka kita akan berpindah ke hal yang berikut lagi. Sekiranya ada yang perlu kita tingkatkan atau biasa saja ada hal-hal yang baru yang bisa kita artinya kita transfer atau kita sebarkan untuk kita punya peserta didik dengan kita punya teman-teman sejawat. Nah, apa salahnya kita juga bisa tambahkan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya tentu saja dalam hal ini kalau kita sudah ada memperoleh satu informasi atau hal baru yang memang itu positif, maka tentu saja kita akan saya sebagai kepala sekolah akan mengundang atau memanggil teman-teman sejawat akan duduk bersama, berbicara, mendiskusikan atau membicarakan satu hal. Tentu saja kita mulai dari program, kita laksanakan program. Setelah kita
dapatkan perencanaan yang sudah diprogramkan, kemudian kita buatkan pelaksanaannya. Kita akan laksanakan apa yang sudah kita programkan. Dikala kita sementara melaksanakan program yang sudah kita rencanakan sebelumnya, sekiranya itu telah memperoleh hasil yang memuaskan, maka kita akan mengevaluasi lagi apa yang sudah dijalankan berdasarkan program yang sudah kita rencanakan. Baik Ibu. Jadi dari langkah yang Ibu terapkan di sini, yang pertama adalah mengambil informasinya dahulu, Iya. lalu mengumpulkan teman sejawat, Iya. lalu masuk ke dalam penyusunan Iya, program, program. langkah pelaksanaan dan tindak lanjut evaluasi. Oke, iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau hal yang paling efektif bagi saya di sekolah ini adalah satu tindakan atau keputusan yang memang benar-benar telah berada dan telah dilaksanakan sepenuhnya dan telah menunjukkan keberhasilan yang memang sangat efektif dan efisien terhadap apa yang telah kita laksanakan berdasarkan program-program yang telah kita rencanakan sebelumnya, berdasarkan langkah-langkah yang telah kita sepakati. Oke, jadi yang efektif menurut Ibu ini adalah sesuatu yang Ibu sudah sepakati sebelumnya, dan ini dilanjutkan dengan program yang Ibu nilai itu sudah berjalan dengan sesuai dengan apa sesuai yang Ibu dengan harapkan. aturan ya. Iya. Artinya dia sudah menampakkan keberhasilan yang Iya. sudah signifikan dari apa yang telah dilaksanakan berdasarkan program yang sudah Program yang sudah direncanakan. dilaksanakan. Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Iya, seperti yang sudah saya katakan awal tadi, bahwa dilema etika tadi, segala sesuatu yang lebih prioritas itu, nah itu yang tentu saja itu yang lebih kita tentukan keputusan, boleh dikata pada saat itu kalau memang dilihat dari situasi dan kondisi yang memang sudah sangat memungkinkan untuk kita berikan keputusan, kita jatuhkan keputusan. Kalau seandainya itu hal yang masih butuh proses, ya tentu saja kita butuh waktu. Kemudian kita akan menjadwalkan dan itu akan kita sampaikan kepada semua peserta didik dan juga kepada teman sejawat supaya sama-sama kita melaksanakan kegiatan ini dengan secara akrab, secara artinya penuh ketulusan dan keikhlasan. Karena hal ini kita akan laksanakan kalau tidak dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan, ya tentu saja pasti kita tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan. Keefektifan dari segala sesuatu keputusan itu adalah tergantung dari ketulusan, keikhlasan dari semua pihak yang menjalankan program yang telah direncanakan. Seperti itu kira-kira bagi saya. Jadi kalau menurut Ibu tadi, untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, untuk penyelesaiannya itu kita lihat seberapa besar masalahnya. Ya. Misal ada beberapa hal yang bisa membutuhkan waktu, ya. Iya, bisa dijadwalkan dulu. Mungkin ada keputusan yang mungkin dibicarakan dulu bersama-sama dengan teman sejawat atau mungkin butuh orang tua atau mungkin ada juga butuh dari orang-orang tertentu misalnya. Namanya hal-hal yang seperti itu yang namanya dilema. Artinya kan kita bisa ambil satu keputusan bersama untuk menentukan hal ini, apa kita bisa memang sudah jadi keputusan yang harus utuh, jadi kita harus butuh dukungan dari berbagai pihak, dan terutama dari orang tua siswa, apalagi dilema etika ini terjadi di lingkungan sekolah. Berarti kebutuhan yang kita harapkan itu memperoleh keputusan juga kesepakatan dari orang tua,
dari guru, dan juga itu bisa juga ada dari pihak dinas atau pengawas. Iya, seperti Seperti itu Ibu. Baik, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, kalau saya sebagai kepala sekolah, namanya saja mengambil satu keputusan itu kita butuh apa namanya ya, butuh pemikiran yang lebih kuat, lebih tinggi begitu. Nah, kalau seandainya saya sudah memperoleh satu keputusan, kemudian keputusan ini saya pertimbangkan apakah ini sudah bisa saya ambil atau kita masih perlu butuh dukungan dari pihak lain, misalnya dari teman-teman kepala sekolah dari sekolah lain, atau dari pengawas, atau dari kepala dinas atau korwil di bidang pendidikan setempat, atau dari komite, atau yang pokok orang-orang yang berkompeten dalam hal ini gitu. Jadi kan tidak mungkin saya mengambil satu keputusan itu berdasarkan saya punya inisiatif sendiri. Harus tetap ada dukungan dari teman-teman sejawat. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidang itu sendiri, misal pengawas, kepala sekolah, juga kepala sekolah di lingkungan sekolah lain, terus teman sejawat pastinya, terus ada juga komite sekolah. Pertanyaan terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk pengalaman saya dalam hal mengambil satu keputusan itu yang pertama, seperti yang awal tadi saya sudah sampaikan, saya tetap berdasarkan keputusan bersama yang kita ambil untuk menjadi satu keputusan yang harus kita laksanakan. Istilahnya seperti orang menyampaikan, keputusan itu kalau cuma diperoleh dari satu pihak saja, itu agak lemah. Jadi kalau keputusan itu disepakati oleh orang banyak, kemudian kita memperoleh satu keputusan yang memang sudah istilahnya hakiki lah, supaya keputusan itu jadi mutlak dan bisa kita pegang untuk kita laksanakan, maka dari saya bahwa hal ini adalah merupakan satu kebijakan dari saya, bahwa keputusan itu saya ambil berdasarkan keputusan orang banyak yang telah menyepakati keputusan yang telah saya tentukan. Seperti itu. Kalau seperti di rapat ya tentu saja musyawarah mufakat itu yang utama. Jadi segala sesuatu itu diputuskan secara bersama, hasil dari mufakat bersama. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang menjadi hasil wawancara hari ini bisa saya jadikan motivasi bagi saya sendiri untuk belajar, berkembang, insya Allah. Ya, itu saja Ibu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Hari ini untuk memenuhi tugas kami selaku calon guru penggerak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai dilema etika pengambilan keputusan di sekolah. Baik Ibu, saya mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Dalam satu instansi, seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan tidak langsung serta-merta
membuat keputusan bahwa hal yang kita hadapi itu bisa kita laksanakan dan langsung melakukan satu keputusan. Namun sebagai pimpinan, walaupun tantangannya seperti apa, kita harus memetakan bagaimana kasus-kasus yang nantinya kita simpulkan jadi satu keputusan. Jadi berarti mau dibaca dulu kasusnya seperti apa Ibu ya? Jadi kasusnya itu kita petakan apakah kasus ini masuk kasus yang tidak sesuai dengan etika, atau kasus ada hal-hal yang dinyatakan ada kesalahan atau kebenaran, jadi kan kita petakan. Terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, terima kasih untuk pertanyaan kedua ini. Dalam mengambil keputusan ini, seperti pada pertanyaan, kita petakan dulu. Jadi dalam mengambil keputusan, misalnya dalam pertemuan ada hal-hal yang perlu kita musyawarahkan dari satu pihak kemudian pihak yang satu. Jadi kita padukan ini apakah dua kasus ini kita bisa membandingkan, dulu apakah ini kasus ini bisa selesaikan secara musyawarah atau secara Baik, Ibu, berarti untuk pengambilan keputusannya ini nanti kita lihat bagaimana kondisi kasus yang harus diambil keputusan dengan cara musyawarah dan mana yang harus Ibu tindak lanjuti sendiri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dalam mengambil satu keputusan selama ini masih dilaksanakan sesuai dengan kondisi di sekolah. Misalnya kita buat pertemuan bersama hari rapat dewan guru. Ketika itu kita bisa bahas dalam rapat dewan guru dan sudah bisa kita buatkan satu keputusan. Jadi hasil keputusan itu adalah keputusan secara bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah, menyangkut guru atau peserta didik. Berarti ini harus dikomunikasikan dulu dengan teman-teman guru, lalu akhirnya masuk ke pelaksanaan, dan terakhir mungkin ada tindak lanjut evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih untuk kasus-kasus dilema etika ini. Misalnya ada permasalahan dalam membangun kebijakan. Jadi dalam permasalahan ini kita harus, walaupun masalah itu kita lihat sudah meluas, jadi masalah ini walaupun saya terima masalah itu sudah agak besar, agak ribet diselesaikan untuk menjadi salah satu hasil keputusan, tetap sebagai pimpinan saya tidak melaksanakan itu, dibesar-besarkan masalah itu, kasus itu, namun kasus ini kita sederhanakan. Jadi dalam mengambil keputusan, misalnya masalah ini sudah sulit untuk diselesaikan, tapi sebagai pimpinan itu tidak perlu dibesarkan, malah kasus ini harus kita perkecil, kita sederhanakan supaya masalah itu tidak jadi merembet ke teman-teman lain atau di luar sekolah. Berarti untuk kondisi kasusnya, bila ada kasus yang persoalan yang agak besar, lalu Ibu upayakan ini menyederhanakan kasus ini sehingga dampaknya ini tidak akan mencakup ke masalah yang lain dan mungkin akan menyebar di luar sekolah. Selanjutnya, apakah Bapak
apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Eh, tentang kasus atau permasalahan, untuk kami, untuk saya tetap itu tidak begitu terima kasus atau permasalahan langsung. eh, kita buatkan satu pertemuan dengan si pembuat kasus atau siapa tahu, atau ada informasi yang saya terima yang menyangkut kasus. Jadi di sini saya tidak langsung eh, mengambil keputusan atau mengundang yang si pembuat kasus ini. Namun di situ saya analisis dulu permasalahan seperti apa, dampaknya bagaimana. Jadi nanti menunggu situasi dan kondisi kita, baik saya sebagai pimpinan atau sebagai rekan-rekan yang ada, misalnya si pembuat kasus. Jadi tidak langsung saya buatkan keputusan, tapi saya analisis dulu apa ini sudah bisa saya laksanakan hari ini. Jadi saya tetap mengambil suatu waktu kapan saya bisa laksanakan disesuaikan dengan kondisi. Baik, berarti sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi jikalau ada masalah ini, kita lihat dulu kasusnya seperti apa, dianalisis dulu. Kalau memang kasusnya mungkin agak berat, membutuhkan waktu, jadi ada beberapa pertimbangan, mungkin harus musyawarah dulu dengan rekan-rekan guru yang lain. Iya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam suatu instansi, jadi bagaimana pertanyaan tadi? Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, walaupun kami itu punya atasan yang bisa kami, misalnya pengawas bina, kami minta bantuan seperti apa, kasus ini sudah terjadi di instansi saya, di sekolah saya, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan kasus ini, tetap membutuhkan misalnya pemberi nasihat atau menambah keputusan apa yang akan saya buat di sekolah saya. Jadi di sini saya bukan langsung minta bantuan dari seseorang atau misalnya contohnya pengawas, tidak. Di situ kami sesuaikan dulu dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Jadi di sini bukannya nanti ada bantuan, namun kalau ada yang sudah perlu, sudah sangat, misalnya di guru yang menyangkut kompetensi kepribadian atau sosial, jadi itu masih bisa misalnya itu masih bisa saya atasi. Namun kalau sudah menyangkut pedagogik atau kompetensi pedagogik, perlu itu saya minta bantuan dari seseorang, misalnya pengawas bina, itu saya lakukan. Ketika saya sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah ini, itu saya minta petunjuk atau bantuan dari contohnya tadi pengawas bina. Berarti dilihat dari kasusnya dulu Ibu ya. Dilihat dari kasusnya, kalau bisa Ibu atasi sendiri, Ibu akan atasi sendiri. Kalau untuk contoh kasus kompetensi pribadi dan sosial, itu bisa Ibu atasi sendiri. Namun yang Ibu anggap perlu mungkin itu mengenai kompetensi pedagogik, itu mungkin Ibu akan meminta bantuan dari pengawas bina. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil
pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika ini kita identifikasi dulu kasus-kasus ini, apakah ini yang nantinya dijadikan satu keputusan. Kita lihat dampaknya ini, apakah dia berdampak kepada peserta didik atau tidak. Misalnya kasus yang dibuat oleh sekolah itu bisa berdampak, dan itu kita pertimbangkan. Apakah ini kita melakukan pengujian dari kasus-kasus ini, dari semua kasus itu dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Untuk kasus-kasus ini kita lihat apakah ini ada dampaknya ke peserta didik atau tidak. Baik Ibu. Jadi dari secara keseluruhan hasil wawancara kami ini saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu, sebagaimana yang biasa Ibu ambil keputusan dalam sekolah, Ibu awalnya ini akan mengevaluasi seberapa besar kasusnya. Jika perlu harus memutuskan hari itu, Ibu akan putuskan hari itu. Namun jika mungkin kasusnya agak besar, ini akan membutuhkan waktu, dan ini diperoleh dari hasil mufakat musyawarah dari rekan-rekan guru. Dan bila mana ada beberapa kasus yang Ibu perlu pendukung untuk kebijakan yang ibu buat ini, Ibu akan mungkin sharingnya ke pengawas binaan. Ya, terima kasih Ibu. Sekian wawancara saya pada hari ini. Semoga apa yang hasil wawancara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.